Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Banten. Ya, sekitar tahun 2015-an lah ya. Dan sore itu pas lagi hujan deras, ada mobil yang ngebut. Ya, ceritanya ini dari Pak Ruslan. Karena tadi siang katanya istri Pak Ruslan ini mau dioperasi sore ini juga. Dan karena Pak Ruslan ini kerjanya di kota Cikandeh, Banten. Dan pulangnya ya sekitar 2 jam biar nyampe ke kotanya. Dan di tengah kepanikan Pak Ruslan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang nyebrang jalan. Dan ya, terjadi tabrakan karena jarak pandang dan kecepatan mobil yang sangat tinggi. Pak Ruslan langsung ngentiin mobilnya dan melihat ke arah korban tersebut. Dan saat dia dekati, ya, dia ini perempuan dan masih hidup dan masih merintih kesakitan minta tolong. Tolong, tolong, ucap perempuan tersebut. Dan Pak Ruslan di sini karena pikirannya ini belum jernih dan masih panik, dia ini hanya bisa mematung. Dan tiba-tiba ada telepon yang datang. Pak, buruan Pak, pihak rumah sakit bakalan ngelakuin operasi dan Bapak diminta buat ngelunasin biaya administrasinya Pak, ucap putra Pak Ruslan dari telepon. Iya nak, Bapak segera ke sana. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Ruslan langsung setuju buat pergi ke rumah sakit. Tapi karena panik, dia ini ninggalin perempuan yang ditabrak di tengah jalan itu yang jauh dari keramaian warga. Lalu Pak Ruslan berlalu sambil menarik kakinya dari cengkeraman si perempuan itu. Dan kenapa Pak Ruslan ini sangat buru-buru sampai berpikiran panik dan gak jernih, karena istrinya ini ya lagi mau operasi batu ginjal dan dia ini ngambil jalur umum. Ya, bukan jalur BPJS ya, taulah jalur umum gimana. Dan Pak Ruslan menaiki mobilnya dan menghilang di tikungan. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ruslan ini langsung membayar biaya administrasinya. Dan setelah operasi lancar dilakukan, dan keluarga Pak Ruslan langsung dapat kamar. Dan saat Pak Ruslan udah masuk, di sana udah ada putranya. Bimo, gimana keadaan ibumu? Dan kemana nenek kakekmu? Tanya Pak Ruslan sama Bimo. Dan Bimo ngejawab, kalau keadaan Bu Lesti ini udah baik dan batu ginjalnya udah dioperasi. Dan orang tuanya Pak Ruslan ini lagi pergi ke rumah buat ngambil barang-barang buat nginep gitu. Ya kayak bantal, selimut, pakaian lah. Karena kata dokternya pemulihannya bisa jadi sampai 3 hari atau bahkan seminggu. Mendengar istrinya baik-baik aja, Pak Ruslan jadi agak lega dan bersyukur. Tapi pikirannya masih dihantui dengan kejadian yang menimpanya tadi sore. Dan pas mau masuk waktu maghrib, Pak Ruslan pamit sama Bimo buat sholat di musola rumah sakit aja. Lah, kenapa Pak? Kan bisa di sini Pak. Iya, Bapak lebih suka berjamaah nak. Kamu jaga ibu di sini nak, pesan Pak Ruslan. Dan Bimo ngiyain karena niat Pak Ruslan ini mau ke ruang UGD. Mau ngelihat pasien yang ia tabrak, apa udah ada di rumah sakit ini atau belum. Karena ya pas kejadian tadi tempatnya ini jauh dari pemukiman warga, kayak di hutan-hutan gitu. Namun akhirnya Pak Ruslan mutusin dulu buat sholat maghrib. Dan pas udah selesai, tiba-tiba ada ambulan. Hati Pak Ruslan di sini sedikit panik dan takut. Dan benar saja, ia melihat ada sosok perempuan yang dibawa petugas sama polisi. Dan dia juga mendengar kalau dari kata orang-orang, tabrak lari. Ya, gitu. Mendengar hal itu, Pak Ruslan makin gemetar dong. Dan dia ngikutin korban tabrak lari ini ke UGD sama kerumunan orang-orang yang penasaran. Dan iya, benar saja. Perempuan itu adalah perempuan yang ia tabrak tadi sore. Pikiran Pak Ruslan pun makin kacau dan kemana-mana. Dan Pak Ruslan cuma bisa berdoa buat perempuan tersebut bisa selamat, ya, walaupun dirinya bakal ditangkap polisi, daripada perempuan itu harus meninggal gara-gara dia dan menanggung rasa bersalah selamanya. Namun selang setengah jam, perempuan itu datang lagi. Namun kali ini, ya, dia sudah meninggal dunia. Lemaslah lutut Pak Ruslan. Dan dia ini merasa bersalah banget. Aduh, gimana ini? Dia udah meninggal. Dan itu semua gara-gara aku, kata Pak Ruslan dalam hatinya. Dan kemudian para petugas membawa jasad perempuan itu ke ruang jenazah. Sedangkan Pak Ruslan masih merenungi apa yang sudah dia perbuat. Kita lanjut ke bagian keduanya ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.